Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Geografis Daerah Rawan Kejahatan di Kota Samarinda berbasis web. Latar belakang dari penelitian ini ialah Kota Samarinda, di mana Kota Samarinda berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda memiliki data dengan jumlah tindak pidana berkisar 3.000 kasus. Kriminalitas itu sendiri berasal dari kata krimen yang artinya kejahatan atau tindakan kejahatan yang bersifat negatif, di mana kejahatan yang sering terjadi di Kota Samarinda diantaranya pencurian, narkoba, penipuan, dan lain sebagainya. Penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan ke dalam sistem informasi geografis. Kemudian, sistem informasi geografis itu sendiri ialah sistem yang terintegrasi dengan bantuan dari pengguna antara hardware dan software, di mana pengguna dapat mengolah, mengedit, dan juga menampilkan data berupa data spasial. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana merancang aplikasi sistem informasi geografis daerah rawan kejahatan di Kota Samarinda berbasis web. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian ini ialah 1. Sistem ini memberikan informasi lokasi dan jenis kejahatan daerah yang rawan terjadi kejahatan. Dan yang kedua, parameter dalam penelitian ini ialah dominasi tempat tinggal, jaringan jalan raya, penggunaan dan tutupan lahan, serta kepadatan penduduk. Lalu tujuan dan hasil dalam penelitian ini yang diharapkan ialah untuk menciptakan sebuah aplikasi sistem informasi geografis daerah rawan kejahatan di Kota Samarinda berbasiskan web untuk memudahkan pengguna serta untuk memudahkan pihak kepolisian. Selanjutnya, studi literatur. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan perbandingan. Perbedaan dari penelitian ini dengan 5 penelitian yang ada dalam tabel ini ialah penelitian ini menggunakan metode waterfall dan nantinya data akan disajikan ke dalam data polygon. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tempat dilaksanakannya penelitian ini ialah di Polresta Samarinda yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, nomor 1 Karangasem Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang. Waktu penelitian ini dilakukan selama 6 bulan pada semester ganjil ajaran tahun 2020 hingga 2021 yang terhitung dari bulan November 2020 hingga April 2021. Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah hardware berupa laptop Asus dan printer, serta software berupa sistem operasi Windows 10, QGIS, Google Chrome, SAM, Sublime Text 3, Balsamiq, dan Visio. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data vektor jaringan jalan, data vektor bangunan penduduk, data tutupan lahan, serta penggunaan lahan, dan data lokasi daerah rawan kejahatan dari Polresta Samarinda. Adapun prosedur penelitian yang digambarkan dalam flowchart di bawah ini, yang pertama dimulai dengan start, di mana lalu pengumpulan data di sini ialah mengumpulkan semua data dan informasi, lalu analisis masalah. Dalam analisis masalah di sini ialah pengidentifikasian serta pengevaluasian masalah-masalah yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, perancangan desain. Desain sistem akan digambarkan ke dalam DFD. Selanjutnya, pembuatan sistem di sini ialah memulai perancangan antarmuka website, perancangan database, serta perancangan dari sistem itu sendiri. Pengujian testing di sini ialah mengamati hasil eksekusi dari data uji dan software yang digunakan. Lalu implementasi SIG sendiri di sini ialah memastikan semua data dan software yang dibutuhkan telah tersedia dan selesai. Selanjutnya, flowchart dari pembuatan aplikasi dimulai dengan start. Di mana start di sini ialah mengumpulkan semua data, lalu input data ke database. Selanjutnya, membuat aplikasi sistem informasi geografis daerah rawan kejahatan di Kota Samarinda yang berbasiskan web. Selanjutnya, pengujian. Pengujian di sini akan dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama, pengujian black box dan pengujian kuesioner kepada masyarakat. Selanjutnya, IRD dalam penelitian ini terdapat 3 entitas. Ada entitas admin, entitas lokasi kejahatan yang memiliki relasi dengan entitas dari jenis kejahatan, di mana hanya admin yang dapat melakukan login dan logout, hanya admin yang dapat mengedit, menghapus, serta memanipulasi data, sedangkan pengguna hanya dapat melakukan pencarian informasi lalu mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya, dalam DFD level 0 terdapat 2 entitas dan 1 proses di mana admin dapat login, data lokasi dan jenis kejahatan, dan akan mendapatkan output berupa pesan login atau logout, informasi data lokasi, informasi data jenis kejahatan, dan laporan. Selanjutnya, pengguna dapat menginputkan cari informasi daerah rawan kejahatan dan akan menghasilkan output berupa informasi lokasi dan jenis kejahatan. Dalam DFD level 1 terdapat 2 entitas
terdapat 2 penyimpanan dan terdapat 4 proses di mana admin dapat melakukan aktivitas login, penginputan lokasi dan jenis kejahatan, serta akan mendapatkan laporan lokasi dan jenis kejahatan yang akan disimpan ke dalam penyimpanan admin dan penyimpanan data lokasi dan jenis kejahatan. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan penginputan ke dalam proses laporan lokasi dan jenis kejahatan serta akan mendapatkan output berupa informasinya. Selanjutnya, admin juga dapat melakukan logout. Pada DFD level 2 terdapat 2 entitas, 2 penyimpanan, dan 6 proses, di mana diantaranya ada 2 entitas admin dan pengguna, penyimpanan data admin, penyimpanan data lokasi, dan jenis kejahatan. Kemudian ada proses memeriksa status login, edit data, hapus data, tambah data, laporan, dan juga pencarian yang akan dilakukan oleh entitas pengguna. Selanjutnya, jadwal penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020 hingga April 2021 dengan kegiatan pengumpulan data, analisis masalah, perancangan desain, pembuatan sistem, pengujian aplikasi, serta penulisan laporan. Adapun sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini saya cantumkan ke dalam daftar pustaka yang terkait pada layar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.